ketujuh ini. Ini Dan udah buat pasti. kalian semua sekali lagi minta dukungannya. Jangan lupa di-share dan dikasih tahu teman-temannya. Ini adalah match yang terakhir dan di game yang terakhir. Best of 7 Grand Final F2 World Championship. Burmet Gold versus Brady Sport. Ini dia pertandingan di game yang ketujuh. Langsung saja bertukar damage di awal-awal ya. 3 hero sekaligus berada di area mid, 2 langsung menjaga dan Cloud-nya akan langsung mengambil ke arah Lita Wanderer yang sudah standby. Tapi ada tarikan tadi sepertinya udah ada korban. Hanya saja sekarang kita pindah dulu ke bagian bawah antara Harit dan juga Grok. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Berensing Sport menuju ke arah para pembuff yaitu Kaltizi. Dan sedangkan di arah top lane dari seorang Flatvizi bakal sabar menunggu karena dia tahu dia kalah damage. Aduh. Tarikan yang sangat baik tapi ternyata dibalas dengan adanya tabrakan yang dilakukan oleh Flatvizi dengan Baxian. Yes, benar banget. Hampir saja almost tapi masih berhasil kabur di sana dari seorang Piu. Dan di arah top lane coba untuk farming terlebih dahulu. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold mereka juga gak mau terlalu agresif. Dan akankah Opung AC-nya membuat item damage atau item defense? Item Damage ya? full damage karena kayak masih kurang sih. Kayak dari mereka punya Grok, mereka punya si Incitar juga yang kita tahu banget itu kayak lebih ke arah support. Sekarang bisa bakal main support. Tapi kalau dari Ruby Didi ya dia pakai emblemnya assassin. Oke. Iya. Oh, High end yang Iya. digunakan. Jadi masih bisa sih, masih ada kemungkinan juga Ace untuk kayak dia build 2 item damage sisanya buat item defense. apalagi dia pakai hero andalan Myanmar Min Sitar ya. Min Sitar itu. Min Sitar yang tiba-tiba muncul lagi untuk kali ini di game yang ketujuh Grand Final. Turtle sudah berhasil ada di Land of Dawn. Belum ada tapi tanda-tanda atau mencium bau-bau pergerakan dari kedua belah tim menuju ke arah Turtle. Iya. Piu langsung sendirian menuju ke sana, set up posisi. Terlihat posisi dari D-nya pun harus pergi dari lingkaran tersebut yang udah dikeluarkan. Sementara untuk sudah mulai mencicil, ada tombak yang dikeluarkan tapi belum mengenai mancing manianya, belum mantap ya. Alright, langsung saja menuju ke arah Ace. Kali ini lihat para pemain dari tim Burmese Gold bakal coba memancing keributan Flamtasi di garis depan sana. Para pemain dari tim Burmese Gold kali ini memilih untuk mundur, memilih untuk fokus di arah top lane. Tapi view-nya benar-benar mengganggu pergerakan di arah mid. Bener-bener nyebelin banget. Tapi dari Maybe pun udah mulai masuk ke dalam area Turtle. Turtle-nya belum tercolek, harus ke reset lagi. Mulai di PHP dicolek doang tapi kagak dibawa jalan. Sementara untuk Ace-nya hanya tersisa sedikit lagi SP, tapi ternyata sekarang udah ada perpindahan terjadi. Hampir aja kalau tidak diganggu. Force blood Hilang kalian digetong begitu saja 40. Meanwhile, para pemain dari tim Burmese akan memaksakan mendapatkan Turtle kali ini. Perebutan di Turtle cukup lama. Flamtisi di arah belakang sana. Langsung ada blessing duet dan Kaltizi belum memiliki damage yang cukup banyak. Memilih untuk mundur dengan adanya mirror image dari seorang Dexter. Tapi tertinggal satu level untuk Ace-nya cukup jauh sih jaraknya, karena tadi kalau bisa kita lihat level 6-nya udah mulai setengah, tapi untuk sekarang Baxianya dikeroyok rame-rame. Baxianya masih cukup tebal, masih enak banget, dia sendiri masih pede banget. Hanya saja sekarang udah ada way yang langsung dikeluarkan, Kingstorm sudah dikeluarkan di tengah sana. Pertempuran mulai terjadi, tepat berada di tengah-tengah, tapi mulai bergeser ke pinggir dan Turtle-nya berhasil ambil oleh Cloud. Setelah bakwan tapi cukup lama, Wildcats berhasil mendapatkan satu. Udah mulai benjol ditabrak, tapi ternyata di sini menguntungkan sekali untuk Brand Esports. Mereka berhasil mendapatkan Turtle, mereka berhasil mendapatkan point kill, dan bahkan pertempuran yang cukup lama di arah pit Turtle membuahkan hasil untuk Brand Esports. Padahal mereka jauh banget posisinya tadinya. Ini Rimo bakal kenyang banget, dia dari tadi di bawah, dia nggak geser sama sekali dan bahkan tidak membantu temannya untuk fight di area dari Turtle. Dan bahkan itu mereka ya, buat pemain-pemain brand yang lain, 4 orangnya bisa buat nanganin mengusir mundur bermis dan bahkan dapetin point kill juga plus Turtle. Ini perkara si Baxia lagi sih Om. Baxia lagi Beberapa ya? skill tadi dikeluarin di awal-awal hingga teman-temannya mendadak langsung nongol gitu. Sementara mereka harus menunggu cooldown lagi, mereka harus menunggu lagi, dan itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk Brand Esports. Level ketinggalan lagi dan lagi dari S. Level 5, sementara untuk Karzi level 8. 3 level di early game seperti ini. Walaupun mereka pakai Brody, tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane bakal coba dipantau, lihat damage-nya terlalu sakit. Brody-nya maybe berhasil mendapatkan air atau Trimo, tapi ternyata ada Purify digunakan. Langsung arah teleport ke arah belakang, permainan cukup cepat untuk Piu dengan Lowy-nya. Lihat Lowy-nya masih bisa combo, masih bisa nge-cover tapi sambil teleport. Waduh. Sementara itu untuk kali ini kita lihat udah ada Blazing Duel langsung aja menembak karena maybe-nya sakit banget perisai ini dimiliki oleh
Baby tidak kuat untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Cloud-nya. Sakit banget. Tapi di sisi lain langsung ada depression dan kali ini membuatkan damage yang cukup banyak untuk seorang kita mendengar dari sana wancar yang baik. Lihat combo-combo coba dari seorang Sonovan Memory bakal disetrum lagi dan 3 hero hilang dari Brand Esports. Brand Esports harus kehilangan 3 player di arah mid lane Mamulu. Ini bisa menjadi satu momentum yang baik untuk tim Burmese Go. Benar sekali, benar-benar cepat sekali penggerbekan yang terjadi. Ditarik mau kemana ban dalam lu sini, lu kita kebukin. Udah mulai penyok, asnya udah mulai miring ringnya. Ini kita lihat aja dari velgnya juga udah mulai tidak stabil, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa selamat ban dalam ini. Terlalu terburu-buru tapi di arah mid lane lihat Ruby Dede bakal coba fokus wancar dan terlalu sakit. Seperempat dalam lagi dan bahkan Ruby Dede hampir saja menumbangkan seorang Rimo Soldier di arah mid lane tapi memilih untuk kabur dengan Zaman Force. Synchrovision save the day. Yoi, dia bisa pergi dengan Synchrovision yang dia miliki. Nah, selamat sudah satu permainan lagi Om Wawa. Gila sih tadi. Satu permainan dari Grok juga di mana wild charge yang berulang kali bisa membahayakan pemain dari Brand Esports, dan itu sudah cukup mengejutkan sih. Belum lagi kayak semakin banyak sebenarnya kita bicara soal Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion. Tapi ternyata kali ini Iron Hook yang berhasil mendapatkan Rimo. Gak bisa cover Synchrovision. Levelnya terlalu sakit. Dibalikan keadaannya. Lampu-lampu. Kali ini menggentong dengan hantaman benda tumpul di arah belakang sana. Langsung ada. Sebuah case satu. Darkani. View-nya masih mencoba bertahan. Lihat Mage. Support versus support. Tapi ternyata Suppressor tank menerpan. Udah wancat. Bonyok. Loinya harus disundul. Langsung benjol. Serangan Frenzy. Masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin. Dan ternyata lampu-lampunya Kenteng tersabut oleh Piring tetangga. Belum selesai tadi yang terjadi di bagian atas. Lanjut lagi di dekat orange buff-nya Om Wawa. Wah, ini udah jadi bulan-bulanan sih buat Brand Esports sekarang. Sementara waktu di early-nya lagi dipegang oleh Burmese Gold. Dan balik lagi tadi yang mau Om Wawa bahas adalah ketika kita punya Minisitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion wave yang cukup cepat. Sebisa mungkin dari Burmese adalah mereka harus untuk memancing adanya team fight agar bisa mendapatkan keuntungan pasif dari Minisitar. Waduh. Mincitan memaksa agar mereka juga bisa peperang masuk ke dalam install-nya ya Om ya. Nah, kalau skill lu nggak bisa dikeluarin kan di dalam sini kagak bisa ngapa-ngapain. Minisitar menyebalkan. Tapi di sisi lain, di top lane Zaman Force dikeluarkan untuk fokus ke arah turret karena mereka butuh objektif gaming supaya para minionnya, walaupun mereka di posisi yang kalah, minionnya tetap bisa masuk, minion bisa menuju ke arah inhibitor dan mereka bisa melakukan fokus pelan-pelan. Dan Sanji udah punya dominance ice, bakal lebih lelet dan lebih lambat lagi pergerakan dari musuh-musuh yang mencoba untuk mendekati seorang praktisi. Iya, tadi chance talisman pun diambil sepertinya untuk Ribo ya, karena ingin menambahkan mananya. Karena dipastikan dengan tanpa adanya global untuk awal-awal seperti ini, dia ya harus punya regen mana yang cukup tinggi gitu. Ditarik dengan satu buah Iron Hook, nggak mau di follow up, ternyata terlalu tebal. Tapi Revitalize sudah terbuka, kali ini cukup lama, 91 detik lagi baru ada Revitalize dari Flancy. Dan sedangkan itu di arah bottom lane, D-nya bakal coba untuk clearing minion saja. Dia nggak terlalu terburu-buru. Walaupun sakit, walaupun dia kuat, tapi dia harus tunggu momentum. Karena dari musuh Brand Esports, mereka tuh pasti memantau ultimate dari lampu-lampunya udah ada atau belum. Karena dia bakal yang bisa mengacak-acak ke arah backline dari tim Brand Esports. Iya, sementara Ruby Didi keluar dengan power nature-nya memberikan sebuah damage. Nah ini dia, ada satu lagi tapi King kalau baik banget tadi langsung dikeluarkan di tengah-tengah, gak ada yang mau lewat langsung. Sementara Luyi-nya udah menghilang piu 5 kali keculik. Dipisahin gitu doang Oppo. Ada yang hajatan di tengah jalan. Langsung mundur. Langsung mundur. Ada yang hajatan sampai gak ada yang berani lewat. Tapi kali ini menuju ke arah turtle yang sudah diamankan oleh Kartizi. Kartizi lagi-lagi membuat space yang baik. Di sisi lain D-nya bakal coba dikejar. Ultimate belum dikeluarkan. Dibalikkan keadaannya. Diketok dengan Prefight tetapi masih ada satu buah blessing. Dia mau kali 15 miliar Ruby Dede harus tumbang dari seorang Aceh. Di tengah sana memberikan damage dengan cukup bebas. Kartizi harus tumbang. Biu masih mencoba untuk membantu. Kartizi udah gak punya blessing duet. Masih sabar menunggu dan tidak ada Iron Hook dari seorang Maybe dan mungkin mereka bakal reset kembali. Iya, mundur teratur langsung loh dari Burmese Gold-nya. Rapi banget mereka mundurnya. Bareng. Oh, ada satu hilang nih. Oke, kita mundur dulu santai. Reset tapi mereka juga harus berhati-hati ya karena ada klub sebenarnya dari Brand Esports yang cukup mengerikan untuk dibawa ke late game, apalagi mereka punya Harit yang meskipun kita tahu ya kayak Haritnya memang bisa di shutdown sama si Maybe dengan adanya King's Call, tapi King's Call kan nggak terus-terusan bisa dipakai gitu loh. Iya, King's Call juga itu pun kalau memang areanya tepat di tengah-tengah pertempuran nih Om. Yes. Wow, benar kata Opung, fokus karena damage BOD bentar lagi bakal jadi dari seorang Ace.
Meanwhile, di arah bottom lane, seorang diri dari D bakal bisa di solo pick off kah? Lihat Blazing Duet harusnya udah dikeluarkan tapi bakal coba dibaleskan. Ini Langsung ada bahaya, pasif ini bahaya. kali ini. Gak ada satu pasif yang dikeluarkan dan ternyata masih satu kali hantaman benda tumpul dan ditabrak oleh seorang Flap Dizzy. Waduh, hampir pas banget tadi timing yang tercipta. Tapi untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari Brand Esports itu sendiri. Dan Grok akan melakukan speed push kah? Atau ternyata ingin balik badan langsung menuju ke pertempuran lagi. Tapi kitnya bakal coba diperkaos kali ini ada Baby dan di arah belakang sana. Kickstall telah dibuka. Para pemain dari tim Brand Esports langsung bubar jalan. Esnya seorang diri. Bakal coba dikawal. Last in the way of Dragon. Tolong 4 Memory menyelamatkan 1 poin. Dan bahkan membuat darah dari seorang Es kembali. Ada Kaltizi dengan Blazing Duet. Gak ada yang kena. Hanya Natalia di sana seorang diri bersama dengan mantannya. Wow, Power Meternya kena satu area apa langsung sedikit-dikit banget XP yang ternyata. Tapi cukup jauh pergerakan tadi dari Ace-nya. Hingga tidak ada follow up damage yang terjadi. Dia seorang diri berani sekali Opung. Iya tadi kaget aku. Dia juga kaget tadi langsung pergi kan. Iya, langsung Soalnya temennya udah ikut. Temennya pulang. Lah gua Power Meter sendiri nih. Oke. Gede sendiri loh dia tadi di situ. Tapi di sisi ini Brand Esports memiliki keunggulan. Iya. Mereka memiliki momentum walau bisa dibilang ace-nya tak terpimpin di sana. Tapi Kaltizi dapat 5 poin kill. Nah itu dia yang kayak kita bahas juga. Bahwa ini ada Cloud, ini ada Hari dan mereka nggak bisa hanya bergantung kepada adanya King Skull. Tadi kita lihat King Skull-nya juga bisa di-bypass gitu loh. Masih bisa ditinggal keluar ribonya dan juga masih bisa digocek. Jadi agak berbahaya sebenarnya untuk Burmis kalau mereka hanya mengandalkan King Skull. Mereka wajib untuk punya satu bor rencana cadangan dan ya Pindah kemana itu coba kita lihat. Oh, kemana ini? Ini itu. Enggak ada yang mana. Tapi Flatizi udah pada berkumpul semua sanak saudara dari Burmes Gold dan juga Brand Esports. Apakah akan ada hajatan lagi kali ini di arah mid lane? Belum dibuka hajatannya, di reset kembali. Iya, biduannya di reset lagi. Lebih baik reset, tapi Kaltizi fokus ke arah Ruby Dede. Bakal coba dibalikin kanan, Ya ampun, damage yang terlalu sakit. ya ampun. Dan lihat Ruby Dede masih coba dihindari saja oleh Kaltizi. Permainan luar biasa, dikocek. Nggak ada Grok, tandanya nggak ada one chance untuk kali ini. Iya, tapi King kalau dibuka di bagian bawah, Chow-nya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing Duetnya juga sama mau dikeluarkan bersama-sama. Briala udah untungnya masih bisa menyelamatkan Lunong, tapi enggak untuk teman-temannya. Menyisakan Lunong seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan dua player dari tim Brand Esports bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kaltizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan Papalot. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke, dapetin turret sebelum lordnya tumbang. Dan ini dia, Ribo kiri kanan, depan belakang, atas bawah dan enak dapetin inhibitor. Lihat kitnya, Honor Billion satu dikeluarkan dan memilih ke belakang. Dan tanpa terkill didapatkan oleh Kaltizi. Ini bencana. Piala yang sedikit lagi ada di depan mata, akankah harus lepas dari Burmes Gold? Tapi kita lihat aja bagaimana pertahanan yang akan mereka buat walaupun minus 1 pemain. Masih ada 20 detik lagi sebelum dia respawn dan harus menghadang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Brand Esports. Wow, apa yang terjadi? Enggak. Dari Burmis mereka ketentaran di late game. Mereka hanya mengandalkan beberapa strats yang dimana kalau sudah pincang kayak ini, kita melihat hilangnya King Skull itu membuat jalan dari Brand itu lebih mulus. Iya. Apalagi kalau King Skull-nya nggak ada. Benar, Yes, iya. terbuka sudah peluang, tapi sekarang kita lihat. Papalot sudah mulai masuk ke Iya, gerbang dari tim Burmes Gold. Di arah bottom lane juga bakal fokus karena ini Bintan. Lihat, Lord sudah mulai masuk, sudah mulai tercolek. Tapi belum ada info dan kali ini Groknya bakal mundur langsung dari seorang Kaltizi. King Skull dikeluarkan, kayaknya hanya meninggalkan seorang Kaltizi. Sedangkan Brandon Utia berhasil mendapatkan Ribo di follow up. Tapi lihat Blazing Duetnya bukan 15 miliar ke arah belakang. SC masih mencoba bertahan, double kill didapatkan. Ini bencana. Dan kayaknya Brand Esports bakal mendapatkan Grand Champion. This is it, Philippines. The champion of F2 World Championship. Brand Esports take the game 7. Congratulations for Brand Esports telah berhasil untuk memenangkan game ke-7 dan mereka berhak untuk title dari World Championship di F2 World Championship. Wow. Ini dia juara baru kita untuk di F2 World Championship. Brand Esports dari Filipina setelah mereka lama banget turun ke bawah, terjal sekali
dan memulangkan dua tim Indonesia dan mereka menuju ke arah Grand Final. Kali ini mereka berhasil menumbangkan perwakilan Myanmar dan Thank jadi you very much, juara dari Palace, Gideon M2 Q, Leo, as well as Contra, Lysander. Can you hear them screaming? What an incredible series, an incredible M2. They are going to be looking back in the history books at M2, the closest best of 7 you have ever seen in Mobile Legends history. Now, I'm pretty sure all over in the Philippines, they are screaming, Brangla Malakas! Congratulations, people! Congratulations, Philippines. Wow! All right. Let us catch our breaths for a while now. Ladies and gentlemen, if you're still watching us, this is not the end. We'll come back in maybe say half an hour with a live media interview with our champion team, Brand Esports. But of course, we do want to say a big thank you and congratulations as well To Burmese goal. to Burmese Goals. Thank you so much. Well done. Very, very good final they put up for us. A 2-0 lead from Brand, and then coming back to equalize at a game 7. Yeah. Incredible game from both sides. A big round of applause at home for those two teams. You know, I almost want to say this, it might sound cliche, but I can hear the screams coming in from the Philippines right now. I'm just looking at our casters, there's everybody so happy. Wolf is on his laptop, updating on Facebook right now on the results that just happened. In just a while, we'll be presenting the awards to our champion team. But of course, the Burmese Ghouls, thank you so much. Please make your way off stage. We will see you in a while. Second place, though. Big round of applause, please, to Big people round in the of studio. applause. Second so glad. place. Second place. Make your way down on stage. Make your way off stage. Make a way. Follow the floor manager. You know Yeah. what? Do follow the marshals. Thank you so much. Thank you so Burmese much Ghouls. for putting up a great finals for all of us to watch back home as well as here in the studio. Man, I gotta say, the atmosphere in the studio, Joakim. Yeah, Oh the my. atmosphere, emotions running wild. We have, of course, happiness and sadness. The higher you climb, the harder the fall. But of course, there can only be one winner. Of course, we got